dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umrah adalah salah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji berasal dari kata hajjah yang berarti ziarah, bermaksud, menyengaja, menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Menurut istilah, haji berarti menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan rukun, syarat, dan tata cara tertentu untuk menunaikan perintah Allah SWT. Perintah haji berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi wa atimul hajj wal umrata lillah, artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Haji. Mengerjakan haji hukumnya fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf, akil baligh, dan mampu dalam melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Syarat wajib haji. Seseorang yang akan menunaikan ibadah haji harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Islam, 2. Berakal, 3. Baligh, 4. Merdeka, 5. Kuasa atau mampu. Rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam. Apabila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Ihram yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umrah yang juga merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Adapun lafal niat haji adalah nawaitul hajju wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, artinya aku berniat ibadah haji dan ihram haji semata-mata karena Allah. Yang kedua, wukuf dan berdiam diri di padang Arafah. Wukuf dan berdiam diri di padang Arafah yaitu hadir mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Adapun bacaan sewaktu wukuf sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Pertama, membaca istighfar yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidaklah Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, membaca talbiyah yang berbunyi Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika lah. Artinya, kusambut panggilanmu ya Allah, kusambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Yang ketiga, membaca takbir. Yang keempat, membaca tahlil. Dan yang kelima, memperbanyak doa dan memohon ampun agar diberikan hidup yang sejahtera di dunia dan akhirat, serta dijauhkan dari siksa api neraka. Tawaf. Rukun ini disebut sebagai ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf ini dinamakan dengan tawaf ifadah karena dilakukan setelah melempar jumroh di Mina pada hari raya Kurban. Syarat-syarat tawaf. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad yang berada di sebelah pojok kiri pintu Ka'bah. 4. Tawaf ini dilakukan dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf atau berlawanan dengan arah jarum jam. 5. Tawaf ini dilakukan 7 kali putaran atau keliling. 6.
Tawaf ini dilakukan di dalam Masjidil Haram, sementara Hijr Ismail adalah satu kesatuan dengan Ka'bah. Sunah-sunah tawaf. 1. Menghadap Hajar Aswad ketika memulainya sambil membaca takbir dan tahlil dengan mengangkat tangan seperti dalam sholat. Mengusap dan mengecupnya bila memungkinkan. 2. Mempercepat langkah pada 3 kali pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran berikutnya. 3. Sholat 2 rakaat di makam Ibrahim setelah selesai tawaf dan dilanjutkan dengan minum air zam-zam. Macam-macam tawaf. 1. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan sesaat sampai di Mekah sebagaimana sholat tahiyatul masjid. 2. Tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. 3. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. 4. Tawaf nazar atau tawaf yang dinazarkan. 5. Tawaf sunnah, yaitu tawaf yang dilakukan sesaat tiap sampai yang berdiri sendiri. D. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Adapun syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut. 1. Sa'i dilaksanakan sesudah tawaf berikut sunah-sunahnya. 2. Sa'i dimulai di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. 3. Sa'i dilakukan 7 kali perjalanan. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Sebaliknya perjalanan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali dan seterusnya. Tata cara sa'i yaitu A. Berniat untuk melakukan sa'i untuk haji dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dilafalkan adalah sebagai berikut. Nawaitu an as'ama baina Safa wal Marwah sa'yal haji lillahi ta'ala. Yang artinya saya melakukan sa'i ibadah haji antara Safa dan Marwah karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Dari Bukit Safa jamaah berjalan sampai ke pilar atau lampu hijau pertama. Mereka berlari-lari kecil sampai ke pilar lampu hijau kedua. Kemudian jalan biasa sampai ke Marwah. Hendaklah berdiri menghadap ke Ka'bah dengan memberi isyarat sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. 5. Selama sa'i jamaah terus membaca Innas Safa wal Marwah min sya'airillah. Artinya sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar agama Allah. Kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Tahallul adalah mencukur atau menggunting. Paling sedikit 3 helai dan bagian tidak mempunyai rambut cukup meletakkan pisau di atas kepalanya. Tertib adalah berurutan sesuai dengan kaidah yang semestinya, didahulukan dari rukun-rukun haji. Maksudnya adalah mendahulukan ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, baru tahallul. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang mengerjakan haji, tetapi keabsahan hajinya tidak tergantung padanya. Pertama, ihram dari mikat. Mikat haji ada 2 macam, yaitu mikat zamani dan mikat makani. Kedua, mabit, bermalam di Musdalifah. Mabit adalah bermalam atau berhenti walaupun sejenak untuk menunggu lewat tengah malam. Mabit di Musdalifah dilakukan setelah melakukan wukuf di padang Arafah, yaitu terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah, langsung berangkat ke Musdalifah. Melontar Jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah adalah melontar sebanyak 7 kerikil dengan 7 kali lontaran pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Waktu paling utama untuk melempar Jumrah Aqabah adalah waktu duha. Setelah itu diteruskan dengan menggunting atau mencukur rambut tahallul hingga seluruh. Macam pelaksanaan haji. 1. Haji irfad. Haji irfad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai barulah mengerjakan umroh. 2. Haji tamatu. Haji tamatu adalah mengerjakan ihram terlebih dahulu pada bulan-bulan haji. Setelah selesai barulah mengerjakan haji. Mereka yang haji tamatu wajib membayar dam atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing. Jika mampu dapat diganti dengan puasa 10 hari, yaitu 3 hari ketika masih di tanah haram atau suci dan 7 hari setelah tiba di tanah air. 3. Haji kiran. Haji kiran adalah mengerjakan haji dan umroh secara Haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharamat haji termasuk syarat wajib haji. Jadi apabila salah satu muharamat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam. Berikut muharamat haji tersebut.
A. Larangan bagi laki-laki. Larangan dalam melaksanakan haji bagi laki-laki adalah sebagai berikut. 1. Mengenakan pakaian berjahit secara mutlak, baik jahitan biasa, sulaman maupun diikat kedua ujung-ujungnya. 2. Menutup kepala dengan menggunakan apapun, kecuali karena suatu keperluan. Diperbolehkan memakainya, namun ia wajib membayar dam. 3. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki. B. Larangan bagi perempuan. Larangan bagi wanita dalam melakukan haji adalah sebagai berikut. 1. Berkaos tangan atau menutup tangan. 2. Menutup muka atau memakai cadar. C. Larangan bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan haji adalah sebagai berikut. 1. Memotong dan mencabut kuku. 2. Memotong atau mencukur rambut kepala, menyisir rambut kepala karena dikhawatirkan rontok rambutnya, mencabut bulu hidung dan sebagainya. 3. Memakai harum-haruman pada badan, pakaian, ataupun rambut, kecuali yang telah dipakai sebelum ihram. 4. Membunuh atau memburu binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. 5. Melangsungkan pernikahan, menikah atau menjadi wali atau wakil dalam akad pernikahan. 6. Melakukan hubungan suami istri. 7. Berkelahi, mencaci atau mengucapkan kata-kata kotor. 8. Mencabut atau memotong rumput dan tanaman di Dam pelanggaran muharamat haji maupun umroh. Dam dari segi bahasa berarti darah. Menurut istilah adalah mengalirkan darah atau menyembelih ternak seperti kambing, unta, ataupun sapi di tanah suci untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Dam terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama dam nusuk, menyembelih ternak karena ketentuan manasik dan bukan karena pelanggaran. Dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji, tamattu dan qiran. Yang kedua, dam isaah, yaitu denda yang wajib dibayarkan apabila ketika ibadah haji atau umroh melanggar larangan atau meninggalkan wajib haji atau Pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh berarti tambahan. Dalam pengertian istilah, umroh adalah ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Umroh wajib dilaksanakan 1 kali seumur hidup, sebagaimana haji. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu, sebagaimana haji. Tapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Perbedaan umroh dan haji adalah pada tempat dan waktu. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara 8 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah, serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sementara itu, rukun umroh berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama ihram atau niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat mencukur rambut. Yang kelima tertib antara keempat rukun di atas. Wajib umroh hanya 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berihram dari mikot. Yang kedua, menjauhkan diri dari muharamat umroh. Jenis dan banyaknya sama dengan muharamat haji. Mikot zamani umroh itu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh. Jadi, boleh dilakukan kapan saja. Adapun mikot makani umroh pada dasarnya sama dengan mikot makani haji. Tetapi ada ketentuan khusus bagi orang yang berada di Makkah. Mikot makani mereka adalah daerah di luar kota Makkah atau di luar tanah suci seperti Tanim dan Ji'rana. Hikmah melaksanakan haji dan umrah. 1. Bagi orang yang melaksanakan A. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT karena ibadah tersebut harus dilaksanakan dengan penuh khusyuk. B.
dapat mengambil pelajaran dari segala pengalaman yang dirasakan selama mengerjakan ibadah haji semenjak berangkat hingga kembali. C. Memperkuat fisik dan mental. Karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat dan memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran, serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. D. Menumbuhkan semangat berkorban. Karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Mengenal tempat-tempat bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Syafa dan Marwah, sumur Zam-Zam, kota suci Makkah dan Madinah, Padang Arafah, dan lain-lain. 2. Bagi umat Islam secara keseluruhan. A. Ibadah haji dan umrah merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai sarana mempererat persaudaraan ukhuwah ulamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling mengenal. B. Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. C. Peristiwa yang hanya 1 tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islamiyah telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. D. Kerjasama antar umat Islam sedunia dapat dalam berbagai bidang dapat dirinci.